Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 19 November 2024. Tepat ini hari sedang hujan ya, tapi tidak lebat. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita memandangnya dari segi fundamental, khususnya value dan dividen ya. Tiga emiten yang akan kita bahas adalah Bina, Blue, dan ANJT ya. Sekali lagi, analisis ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pola pemikiran masing-masing, sehingga yang saya sampaikan nanti adalah sebagai bahan edukasi ya. Kemudian pembahasan kita juga bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten. Kita hanya mendasarkan kepada data yang kita dapatkan. Titik akhir dari yang kita bahas ini adalah berusaha untuk mencari atau menemukan emiten atau saham yang sedang ada MOS-nya, ada margin of safety-nya, atau istilahnya lagi ada diskon, dan juga punya proyeksi atau potensi untuk bagger atau multi bagger. Namun untuk mencapainya itu kan ada perlu waktu. Nah, selama waktu itu, menunggu itu, kita juga memerlukan adanya dividen sebagai upah dari menunggu tadi. Jadi seperti itu pola pikir kita ya, bahwa kita mendapatkan diskon, ada proyeksi untuk multi bagger, namun dalam pelaksanaannya kita juga memerlukan dividen. Baik, itu dulu yang kita dasar kita. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini berusaha untuk menyeleksi ya, dalam artian membuat screening, sehingga pembahasan kita ini tidak semua saham kita bahas, tapi hanya yang memenuhi kriteria kita saja. Baik, yang pertama untuk pembahasan kita tadi adalah Bina ya. Ini salah nih, Bina ya. Bina. Sorry. Atau Bank Ina Perdana ya. Ketinggalan juga nih. Bank Ina Perdana ya. Secara umum yang pertama bahwa dari segi data awal ini semuanya memenuhi kriteria ya. Secara umum memenuhi kriteria awal. Selanjutnya kita lihat per bidang. Dari sini dari segi permodalan ini sangat naiknya cukup besar ya. Dari 300-an ke hampir 600. Berarti hampir 100% nih ya, hampir 100% naiknya ya. Dari segi modal, dari segi keuntungan ini malah ada penurunan ya. Permodalan naik, tapi dari segi keuntungan menurun. Kemudian dari segi harga ini juga menurun. Lain-lainnya ini dana pihak ketiga ini 500%-an, ini besar. Sahamnya ada di bursa semuanya, kita anggap saja semuanya. Dan yang ada non warkatnya atau retailnya hanya 19%. Baik, selanjutnya kita lihat dari segi yang pertama ini, yaitu keuntungan bersih ya. Triwulan 1 8%, triwulan 2 dan 3 ini 4%-an. Berarti di sini keuntungannya di bawah 10% ya. Ini termasuk perusahaan untung tapi tidak besar untungnya, seperti itu ya. Perusahaan biasa ya, anggap saja perusahaan biasa karena untungnya tidak besar. Yang kedua, dari segi harga sekarang kita bandingkan dengan nilai perusahaannya. Harga sekarang ini sudah 5,8 kali lebih tinggi daripada nilai perusahaannya, atau setara PBV 6 ya. Berarti ini sudah sangat mahal ya, begitu. Selanjutnya dari segi maksimal beli juga hanya di 200-an, sekarang sudah 4.000-an, berarti dia juga mahal. Jadi kalau istilahnya kita mau beli sekarang, kita harus merogoh kocek 16 kali lebih banyak daripada seharusnya kita beli ya.
Kemudian juga untuk maksimal target kita di 2,5 sudah terlewati, seperti itu. Jadi valuasinya ini mahal. Konfirmator sekarang perusahaan belum membagikan dividen, ya. Anggap saja karena untungnya kecil, perusahaan belum membagikan dividen. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, ya. Dari segi ketahanan perusahaan ini free cash flow-nya menurun sedikit saja. Namun di sini free cash flow-nya 74%, besar sekali, ya. Kemudian aset lancar dan hutang tidak dihitung di sini, ya. Kemudian dana pihak ketiganya ini bagus, ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan ini bagus, tidak ada masalah, ya. Untuk perusahaan ini tidak ada masalah. Kepemilikan juga tidak ada masalah, ya. Kepengendalian maksudnya, kepengendalian tidak ada masalah juga. Jadi untuk perusahaan ini berarti secara umum dapat kita ambil opini bahwa, ini opini saja, ya, bukan simpulan karena setiap investor tadi punya pola yang berbeda, bahwa yang pertama ini untungnya kecil, ya, hanya 4%, kemudian harganya yang tinggi dan tanpa dividen, sehingga di sini istilahnya klop, ya. Untuk perusahaan ini karena tadi dia memenuhi semua kriteria, cuma dari segi rasio-rasio yang di sini belum memenuhi kriteria. Oleh karena itu kita akan tunggu lagi untuk perusahaan ini di triwulan berikutnya, ya. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Siapa tahu nanti ada perubahan yang drastis misalnya, ya. Bahwa kita akan menunggu di sini yang pertama IPS-nya membaik. Kenapa IPS-nya membaik? Karena muara dari semua permasalahan di sini tentu saja keuntungannya yang kecil dari nilai perusahaan yang besar, ya. Otomatis IPS. Yang kedua, harga kalau bisa turun, ya. Jadi di sini terbalik, ya. IPS-nya supaya naik sampai 10%, kemudian harga turun, ya. Untuk dividen nanti kita bahas saja karena ini belum memenuhi kriteria yang lainnya. Jadi dua itu dulu kita fokuskan di triwulan berikutnya apakah terjadi perubahan. Bila itu terjadi tentu saja nanti masalah dividen akan mengikuti, ya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, Blue Berkah Prima Perkasa. Saya sudah membuat playlist yang linknya saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mencari saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 3 ini. Siapa tahu Anda mungkin memerlukannya untuk melihat saham yang saya bahas sebelumnya. Baik, untuk Blue Berkah Prima Perkasa, ya. Ini kita juga punya 3 data dan semua data ini memenuhi kriteria awal, ya. Jadi perusahaan ini masuk dalam kriteria awal kita bahwa yang kita syaratkan di sini. Selanjutnya kita masuk ke per bidang. Dari segi per bidang ini modalnya fluktuatif, naik turun. Sementara keuntungan bersih ini meningkat, ya. Dari segi modal ini fluktuatif, dari segi keuntungan meningkat. Dari segi harga juga meningkat, ya. Namun aset lancar ini fluktuatif juga. Hutang-hutang tidak ada masalah, kepemilikan tidak ada masalah, ya. Selanjutnya kita akan lihat dari segi rasio, ya. Keuntungan triwulan 1 14%, triwulan 2 15%, triwulan 3 18%. Jadi di sini keuntungan perusahaan meningkat terus, ya, di tahun 2024 ini, ya. Bahkan keuntungannya ini sudah bisa kita kategorikan menjadi perusahaannya dari fair company menjadi growth company, ya. Dari perusahaan yang biasa sekarang sudah menjadi perusahaan yang bertumbuh pesat, ya. Bertumbuh biasa menjadi bertumbuh pesat. Kemudian untuk harga dibandingkan nilai buku, harga sekarang sudah 51% lebih tinggi, ya. Lebih tinggi, ya, daripada nilai bukunya. Kalau kita mengejar ke PBV 2,5 masih ada sekitar 66%, ya. Kemudian untuk maksimal beli di 437 berarti kita masih punya diskon di sini. Ada 19% diskonnya, ya.
Sehingga di sini ya, kita kuning saja. Ya, ada diskon di sini ya, sekitar 19%. Jadi kalau kita hitung di sini ya, untuk blue ini kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 19%. Tapi untuk target kita di PVP 2,5 proyeksinya itu masih ada sekitar 66% ya. Beli sekarang diskon 19%, ada kemungkinan untuk bagger tidak ya, tapi kita punya sekitar 66% begitu ya. Dari segi konfirmatornya ya, konfirmatornya dividennya ini sangat memenuhi kriteria, dan kalau menurut saya ini adalah termasuk yang paling ideal ya. 60%-an ini termasuk ideal menurut saya ya. Dari 60%-an ini ya, kalau misalnya kita bagikan dividen sekarang, maka itu kita akan dapatkan 7,71%. Ini sangat besar ya. Ya, kita anggap saja besar. Kalau sangat besar tidak juga besar ya. Namun perusahaan membagikan dividen hanya sekali dalam setahun ya. Berarti ini kemungkinan besar di sekitar bulan Juni kalau kita mau mendapatkan dividennya. Baik. Jadi di sini valuasinya wajar, namun didukung oleh dividen yang besar. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow ada penurunan, namun masih di 6%, masih bagus ya. Aset lancar tadi fluktuatif, selainnya tadi tidak ada masalah semua ya. Oke. Jadi kita ambil saja opini akhir kita tentang perusahaan ini. Pertama, perusahaannya bagus, perusahaannya baik ya, tidak ada masalah. Kepengendaliannya juga sangat terkendalikan ya. Di sini masalahnya hanya satu saja tadi, bahwa perusahaannya ini sudah bertumbuh ya. Perusahaannya ini istilahnya valuasi wajar di sekitar 1,5. Kalau istilahnya begini ya, kalau istilahnya melihat dari dia growth company, maka perusahaan ini menurut saya pribadi istilahnya bagi yang growth investor tentu saja ini bisa dibeli. Tinggal dilihat ini perusahaannya sedang naik biasanya ya. Valuasi di sini sedang naik, berarti bisa saja untuk dibeli ya, bisa saja untuk dibeli ya. Dan dia sekarang juga berada di valuasi yang wajar ya. Kalau menurut saya pribadi ini bahwa perusahaan ini, kalau menurut saya pribadi layak untuk diinvestasi. Kenapa? Karena dia tadi perusahaannya ini growth, maka di valuasi wajar sudah bisa ya. Di valuasi wajar ini sudah bisa. Tapi kalau Anda menunggu di valuasi murah bisa juga ya. Namun di valuasi yang wajar ini sudah bisa nih kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya dari data ini? Kalau seperti biasa, bahwa kalau layak invest maka silakan lanjutkan untuk mengecek GCG perusahaan, apakah perusahaan ini ada masalah atau tidak ya, apakah perusahaan ini ada permasalahan hukum atau tidak. Kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan ya. Seperti itu pembahasan kita untuk saham yang keduanya apa tadi ya, saya lupa. Blue, Berkah Prima Perkasa ya. Kalau tidak salah ini perusahaan yang tinta ya, baik tinta biasa ataupun tinta untuk batik kalau tidak salah ya. Jadi begitu pemahaman yang saya dapatkan di sini, bahwa memang dia tidak ada potensi untuk multi bagger, dalam artian bahwa TVBP-nya sudah tinggi, tapi karena ini perusahaan growth, jadi dia di valuasi wajar sudah bisa. Jadi seperti itu ya. Baik. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan saya? Saya pribadi belum mempunyai saham ini, seperti itu ya. Selanjutnya ANJT, Austindo Nusantara Jaya ya. Ini bergerak di bidang sawit ya, kelapa sawit kalau tidak salah ya. CPO-nya. Baik. Kita punya dua data juga, yaitu
triwulan 2 dan triwulan 3. Perusahaan ini secara umum kita kategorikan memenuhi kriteria ya. Beberapa waktu yang lalu dia belum memenuhi, sekarang sudah memenuhi kriteria ya. Dari segi data awal dulu ya, dari data awal dia memenuhi kriteria ya. Selanjutnya kita lihat dari segi per bidang, ini ada penurunan sedikit ya, dari 1995 ke 1933, namun keuntungan bersihnya meningkat. Jadi modalnya menurun, keuntungan bersihnya meningkat, harga juga meningkat. Aset lancar ini jauh sekali berkurang ya, aset lancarnya jauh sekali berkurang, yang lain-lainnya tidak ada masalah. Jadi simpulannya mungkin seperti ini. Dari segi valuasi ini ada anomali. Dari segi ketahanan di sini ada sedikit penurunan di bidang aset lancarnya ya. Baik, selanjutnya kita cek lagi dari segi rasio-rasio. Yang pertama keuntungan, triwulan 1 untungnya triwulan 2 ya, untungnya hanya 0,58. Triwulan 3 untungnya 0,83%, berarti di 0%, hampir minus sebenarnya ini ya. Hampir minus tapi ada arah perbaikan. Jadi simpulannya bahwa perusahaan ini untungnya masih kurang dari 10%. Selanjutnya dari segi harga dibandingkan nilai perusahaannya, ini kita 745 ke 1900, kita punya diskon 61%. Kalau kita maksimalkan ke PBV 2,5, ini ada sekitar 537%. Jadi ada potensi untuk multi bagger ya, potensi untuk multi bagger. Kemudian dari segi maksimal beli, sayangnya bahwa maksimal beli kita hanya di 160. Sekarang sudah di 3,6 kali lebih mahal. Jadi di sini ada anomali sebenarnya ya. Ada anomali dalam artian dari segi potensi ini ada sampai ke 500, tetap 500%, tapi dari segi beli ini kita harus mengeluarkan modal lebih besar. Ini saya pribadi kalau perusahaan anomali ini agak berat juga kalau ada anomali ya, lebih baik mencari yang belum tidak ada anomalinya ya. Kemudian konfirmatornya dividen, perusahaan ternyata belum membagikan dividen ya. Jadi anomali plus perusahaan belum membagikan dividen. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, aset lancarnya ini meningkat drastis dari 28 ke 184, sangat bagus. Kemudian tadi current ratio-nya ini menurun drastis tapi masih di atas ya. Kemudian hutangnya aman-aman saja, tidak ada masalah ya. Jadi ketahanan perusahaan ini bagus sekali, tidak ada masalah. Kepemilikan semua saham ada di bursa ya, dan semuanya juga lokal ya. Namun retail yang di bawah 5% hanya 8%. Ini berarti ya, berarti di sini untuk segi capital gain ini mungkin kalau harga mau naik cepat ini bisa dengan naik cepat ya. Kenapa? Karena retail hanya sedikit, jadi ada potensi selain kalau mau harga naik ini bisa cepat. Namun karena tidak didukung oleh dividen, kemungkinan dia bisa turun dengan cepat juga ya. Jadi seperti itu. Kecuali kalau di sini ada dividen besar, mungkin dia naik cepat tapi nanti turunnya bisa ditahan, mungkin seperti itu ya. Baik, kita sampai kepada opini kita terhadap perusahaan ini. Dari data yang kita dapatkan, karena ini untungnya perusahaan mungkin saja ini sedang dari istilahnya itu turnaround ya, dari minus menjadi mulai plus ya, dari minus menjadi mulai plus. Namun kita tentu saja tetap berpedoman bahwa kita menunggu atau mencari perusahaan yang profit ya, karena itu adalah dasar pemikiran awal kita. Jadi yang pertama, karena tadi keuntungan bersihnya di bawah 10%, tentu saja ini yang kita tunggu.
kita menunggu IPS-nya membaik ya di atas 10%. Tidak ada masalah, meskipun terlambat tidak masalah. Kemudian valuasinya yang mahal ini tentu saja dari harganya yang sudah tinggi berarti ya. Kemudian yang ketiga, dividen tidak kita tulis. Kenapa? Karena belum mungkin untuk membagikan dividen. Jadi untuk di triwulan berikutnya tentu saja dua ini dulu yang kita cek bahwa keuntungannya nanti berkembang menjadi di atas ya, di atas 10% dan harganya turun ya, maka nanti akan terjadi keseimbangan. Jadi seperti itu untuk ANJT ini ya. Baik, demikianlah pembahasan kita untuk 3 Bank Ina Perdana, Blue dan ANJT ya. Oke, kali lagi ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.